Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zariski, saya dari kelas MJ 502. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas etika bisnis studi kasus tentang kegagalan berulang proyek estafet ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih menjadi kebun sawit. Pertanyaannya yaitu satu, pendapat Anda, berikan pandangan Anda mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan? Proyek food estate yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah, khususnya yang mengubah lahan sawah menjadi kebun sawit, menunjukkan banyak masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Banyak lahan yang terbengkalai dan banyak petani yang gagal menanam padi, yang seharusnya menjadi tujuan utama program ini, yakni memastikan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan dari sawah menjadi kebun sawit yang lebih menguntungkan namun tidak sesuai dengan tujuan awal proyek ini. Sebab ini menimbulkan keraguan apakah program ini benar-benar bertujuan untuk mencapainya atau tidak. Saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan tanpa evaluasi yang matang mengenai kondisi lahan dan tanpa memperlihatkan kebutuhan serta pengetahuan petani lokal. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada pemberdayaan petani dan rehabilitasi lahan yang sudah ada, bukan sekedar memperluas area tanpa evaluasi yang jelas. Nomor dua yaitu analisis etika bisnis. Identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, khususnya terkait dengan greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda kurang dipenuhi dalam proyek ini? Dalam proyek ini, muncul beberapa isu etika bisnis, terutama terkait dengan greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Proyek ini dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan rawa, namun kenyataannya banyak lahan tersebut tidak cocok untuk pertanian, khususnya untuk jenis padi yang diberikan pemerintah. Selain itu, konversi lahan menjadi kebun sawit yang tidak sesuai dengan tujuan awal mencerminkan pengabaian terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai etika bisnis yang kurang dipenuhi di sini adalah transparansi, tanggung jawab sosial, dan berkelanjutan. Proyek ini tampaknya lebih mengutamakan pemanfaatan lahan untuk kepentingan jangka pendek atau perkebunan sawit daripada ketahanan pangan atau berkelanjutan lingkungan. Selanjutnya, nomor tiga yaitu rekomendasi penyesuaian. Berikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Apakah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan dan bukan sekedar proyek untuk lahan perkebunan sawit? Rekomendasi penyesuaian agar proyek ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, beberapa langkah berikut yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama yaitu evaluasi dan penyesuaian lokasi. Sebelum melanjutkan proyek, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tanah dan lingkungan di setiap lokasi, serta potensi ketahanan pangan yang bisa dicapai di area tersebut. Fokus utama haruslah pada berkelanjutan, bukan sekedar perluasan lahan. Dua, yaitu pendampingan petani. Pemantauan yang lebih intensif terhadap petani lokal dengan memberikan pelatihan berkelanjutan mengenai pengelolaan lahan, pemilihan bibit yang sesuai, dan pengelolaan air yang efisien agar mereka bisa lebih mandiri dan berhasil dalam bertani. Yang ketiga yaitu rehabilitasi lahan. Dengan alih memperluas proyek, pemerintah seharusnya lebih fokus dan pada rehabilitasi lahan yang sudah terbengkalai, serta memastikan bahwa lahan yang digunakan memang sesuai untuk pertanian jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan prinsip berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah dalam proyek food estate tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga melindungi lingkungan, menghindari konversi lahan yang merusak ekosistem. Selanjutnya, yang keempat yaitu keterkaitan dengan peraturan pemerintah. Identifikasi peraturan pemerintah atau undang-undang yang relevan di Indonesia terkait pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan,
Konversi lahan dan perlindungan lingkungan, misalnya UU tentang pengelolaan lahan dan lingkungan, bagaimana pihak terkait dapat menyesuaikan langkah-langkah mereka agar sesuai dengan peraturan tersebut. Keterkaitan dengan peraturan pemerintah, beberapa peraturan pemerintah yang relevan dalam hal ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini melarang konversi lahan pertanian yang subur menjadi non-pertanian. Pemerintah perlu memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk food estate ini tidak merusak lahan pertanian yang sudah ada. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020, yaitu peraturan ini mengatur izin hak guna usaha di kawasan yang dilindungi serta pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan. Jika tumpang tindih dengan perkebunan sawit terjadi, maka pihak terkait harus meninjau ulang kebijakan yang ada dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ini. Yang ketiga, peraturan terkait konfirmasi lahan gambut. Lahan gambut harus dikelola dengan hati-hati mengingat resiko kebakaran dan kerusakan ekosistemnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek food estate ini tidak menyebabkan degradasi lebih lanjut terhadap ekosistem gambut. Selanjutnya yaitu yang kelima, outcome yang diharapkan. Jelaskan outcome atau hasil yang Anda harapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis serta peraturan yang berlaku. Bagaimana dampaknya pada ketahanan pangan, berkelanjutan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Outcome yang diharapkan jika proyek food estate ini dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip etika bisnis serta peraturan yang berlaku. Beberapa hasil yang diharapkan antara lain yaitu peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan pengelolaan yang lebih tepat. Ketahanan pangan bisa tercapai dengan memanfaatkan lahan yang sesuai, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi terkegantungan pada impor pangan. Yang kedua, berkelanjutan lingkungan. Dengan rehabilitasi lahan yang terbengkalai dengan mencegah konversi lahan yang merusak, proyek ini dapat lebih berkelanjutan dan mendukung pelestarian alam. Yang tiga itu kepercayaan masyarakat. Jika program ini berhasil, masyarakat akan lebih percaya terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung berkelanjutan dan kesejahteraan petani, sehingga mendukung tercapainya tujuan ketahanan pangan jangka panjang. Proyek ini harus berjalan dengan transparansi, evaluasi yang berkelanjutan, dan perhatian serius terhadap dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.